Di sebuah desa kecil nan damai, hiduplah sepasang suami istri yang hidupnya sangat berkecukupan. Namanya Kiai Mansur dan Nyai Rohmah. Mereka bukan hanya kaya harta, tapi juga dermawan, penuh kasih pada siapa saja yang datang ke rumah mereka. Namun satu hal yang belum mereka miliki adalah seorang anak. Bertahun-tahun mereka berdoa. Setiap malam Kiai Mansur menengadahkan tangan dan berkata, "Ya Allah, karuniakan kami seorang anak yang saleh, yang membawa cahaya bagi umat." Dan pada malam ke-17 bulan Ramadan, Allah mengabulkan doa itu. Langit desa berubah, awan membentuk lingkaran seperti cincin. Bintang-bintang pun tampak lebih terang, seolah seluruh alam semesta sedang menyambut kelahiran seorang hamba istimewa. Tangisan bayi terdengar dari rumah Kiai Mansur. Tangisan yang lembut, namun menggetarkan hati setiap yang mendengarnya. Seorang bayi laki-laki lahir, kulitnya bersih, wajahnya bersinar, dan dari matanya terpancar kedamaian yang sulit dijelaskan. "Namakan dia Paidi," kata Kiai Mansur. "Karena dalam setiap doa aku menyebutnya Pangeran Idaman." Setiap kali Nyai Rohmah ingin menyusui Paidi di siang hari, bayi itu menolak. Ia memalingkan wajahnya, meski jelas-jelas ia lapar. Tapi saat malam tiba, ia menyusu dengan tenang, seperti tahu bahwa siang hari adalah waktu puasa. Sama dia orang terkejut. "Masya Allah," kata para ulama. "Baik ini. Sudah tahu ada puasa sejak belum bisa bicara, keajaiban belum berhenti di situ." Saat usia Paidi baru 7 hari, Kiai Mansur hendak mengkhitannya seperti adat kampung. Namun ketika kain bayi itu dibuka, mereka semua terpana. Paidi sudah dalam keadaan sunat. Sempurna, tanpa luka, tanpa tangis. Subhanallah. Bisik seorang tetua, "Ini bukan bayi biasa." Malam ke-21 Ramadan, desa diguyur hujan deras. Lilin dan pelita padam diterpa angin. Gelap gulita menyelimuti rumah-rumah. Namun, dari kamar kecil di rumah Kiai Mansur, tiba-tiba tampak cahaya terang lembut. Cahaya itu berasal dari tubuh kecil Paidi. Ia terbaring dalam buayan, tapi tubuhnya bersinar, bukan menyilaukan, melainkan menenangkan. Seorang tetangga yang melihatnya sampai menangis sambil berkata, "Cahaya itu seperti pelita dari langit." Ketika bayi lain menangis karena lapar, Paidi justru menangis saat mendengar orang bertengkar atau ada yang berkata kasar. Tangisannya seperti menolak keburukan yang ada di sekitarnya. Bahkan saat usianya baru 3 bulan, seekor kambing yang sakit disentuhnya, dan esok harinya, kambing itu sehat kembali. Namun sejak malam pertama ia lahir, Paidi telah menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ia adalah cahaya Ramadan, bayi yang membawa keberkahan bagi keluarga, desa, dan kelak bagi dunia. Musim kemarau datang panjang. Padi-padi mengering, sawah retak-retak seperti kulit tua yang kehausan. Warga desa mulai resah, lumbung-lumbung kosong, dan harapan perlahan ikut mengering. Orang-orang mulai menahan lapar. Tak ada hujan, tak ada panen, dan tak ada lagi yang bisa diandalkan. Tapi di tengah derita itu, Paidi kecil yang usianya baru 5 tahun, tiba-tiba masuk ke lumbung milik keluarganya. Dia membawa satu karung padi kecil, lalu dengan polosnya berkata kepada ibunya, "Bu, bolehkah Paidi bagi padi ini ke warga?" Nyai Rohmah terdiam. Sisa padi itu hanya cukup untuk makan mereka seminggu. Tapi wajah anak itu tenang, penuh keyakinan, seakan tak mengenal rasa takut atau kekurangan. Akhirnya sang ibu mengangguk pelan, "Kalau itu yang kamu mau, nak, bagikanlah." Paidi pun memanggil tetangga pertama dan memberikannya. Lalu datang tetangga kedua, diambil lagi dari karung yang sama. Lalu ketiga, keempat, kelima, dan terus bertambah. Anehnya, karung itu tidak pernah berkurang. Orang-orang berbondong-bondong datang. Mereka pulang membawa karung berisi padi. Wajah mereka berubah. Dari murung menjadi cerah. Dari takut menjadi yakin. Dan karung itu baru benar-benar kosong saat semua warga sudah kenyang harapannya. Paidi duduk di bawah pohon jambu depan rumah. Angin kemarau berhembus lembut, seolah malu pada kekuatan hati seorang anak. Lalu Paidi berkata pelan, "Kalau kita berbagi, Allah yang akan cukupkan." Suatu hari waktu sholat berjamaah di masjid desa, Paidi kecil ikut berdiri di saf paling belakang. Kakinya masih pendek. Pakainya pun sedikit kedodoran, tapi wajahnya tenang, khusyuk, seperti orang dewasa yang sedang berbicara dengan Tuhannya.
Imam mulai mengangkat takbir. Allahu Akbar. Salat pun dimulai. Namun belum genap 2 rakaat, tiba-tiba terdengar suara cekikikan kecil dari belakang. Suara tawa pelan yang mengganggu kekhusyukan. Setelah salat selesai dan semua orang mengucap salam, Pak Imam menoleh ke arah belakang dan bertanya, siapa yang tertawa waktu salat tadi? Paidi dengan polosnya mengangkat tangan. Matanya masih berbinar. Lalu ia berkata, maaf ya Pak Imam, tadi Paidi lihat, di atas kepala Pak Imam ada rendang kambing. Masjid mendadak sunyi. Orang-orang menoleh. Sebagian mengira Paidi hanya berimajinasi. Tapi wajah Pak Imam tiba-tiba berubah. Ia tersenyum kaku. Astagfirullah. Tadi memang saya sempat kepikiran rendang kambing. Rencana mau makan setelah salat. Semua jamaah terdiam. Lalu terdengar gumaman pelan. Masya Allah. Anak ini bisa lihat isi pikiran. Sejak hari itu, penduduk desa makin kagum pada Paidi. Bocah kecil itu bukan hanya cerdas dan sopan, tapi hatinya bersih. Ucapannya jujur, dan ada cahaya dalam setiap kehadirannya. Anak-anak suka bermain dengannya. Dan para tetua desa mengusap kepala Paidi sambil berdoa dalam hati, semoga Allah panjangkan umur anak ini, karena lewat dia, kami bisa belajar malu dan bersih hati. Pagi itu, langit cerah. Angin berhembus lembut, mengayun pucuk-pucuk padi yang mulai menguning. Nyai Rohmah mengajak Paidi kecil ke sawah. Sekadar menengok tanaman sambil membawa bekal untuk makan siang, Paidi berjalan riang di pematang. Sesekali melompat kecil, memungut batu lalu melemparkannya ke air yang tenang. Wajahnya berseri, seperti tak pernah kenal rasa sedih. Tiba-tiba, Paidi mulai bersenandung. Suara kecilnya pelan, namun merdu. Nadanya sederhana, tapi seolah menyatu dengan semilir angin dan desir daun. Lagu itu tidak jelas kata-katanya. Mungkin hanya gumaman anak kecil, tapi iramanya lembut, seperti doa yang keluar dari hati paling bersih. Beberapa menit kemudian, Nyai Rohmah menatap ke arah sawah dengan mata membelalak. Seekor kambing muncul dari arah kebun, lalu seekor sapi, lalu 2, 3 ekor lagi. Burung-burung kecil terbang berputar di atas kepala Paidi, lalu hinggap di dahan, di tanah, di batu dekat kakinya. Semua hewan itu diam, tidak bersuara, tidak gaduh. Hanya mendengarkan. Paidi terus bersenandung. Tidak menyadari dirinya sedang dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang biasanya takut pada manusia. Nyai Rohmah sampai mundur beberapa langkah. Bingung, sekaligus terharu. Anaknya yang masih kecil bisa membuat alam diam, bisa membuat hewan tunduk, bisa membuat pagi itu seperti surga kecil di tengah sawah. Lalu Paidi berhenti bersenandung. Hewan-hewan itu perlahan pergi. Tidak lari, tidak kabur, tapi berjalan tenang, seakan baru selesai mendengar khutbah dari seorang guru. Nyai Rohmah memeluk anaknya sambil berbisik, "Kamu ini siapa, nak? Sampai burung dan sapi pun mau duduk mendengarmu." Paidi hanya tertawa kecil, lalu duduk di atas batu pematang, menatap langit, dan berkata pelan, "Mereka hanya rindu suara yang baik, Bu, bukan suara yang marah." Usianya baru 5 tahun, tapi tutur katanya seperti orang dewasa. Langkahnya ringan, tapi ucapannya kadang membuat orang dewasa terdiam. Paidi kecil tak suka mainan mahal. Ia lebih suka duduk di bawah pohon jambu, mengamati semut berjalan, atau mendengar desir angin di sela dedaunan. Tetangga sering datang ke rumahnya, bukan untuk meminjam garam atau gula, tapi untuk mendengar nasihat dari seorang anak 5 tahun. Suatu hari, seorang ibu datang sambil menangis. Anaknya sakit dan tidak kunjung sembuh. Paidi hanya tersenyum, mengambil air dalam kendi kecil, bilang ke anak ibu, "Jangan takut, tubuh itu hanya titipan. Yang penting hatinya tetap kuat." Air itu disiramkan ke kening sang anak. Malam itu juga demamnya turun. Di hari lain seorang lelaki tua datang. Ia kehilangan kambing kesayangannya. Paidi hanya menunjuk ke arah bukit. Kambingnya di sana lagi main sama kambing lain. Benar saja, kambing itu ditemukan keesokan harinya sedang merumput di tempat yang sama dengan yang ditunjuk Paidi. Orang-orang desa semakin yakin anak ini bukan anak biasa. Di usianya yang baru 5 tahun, hatinya sudah seperti samudra, dalam dan menenangkan siapa saja yang datang. Usianya baru 9 tahun, tapi lisannya sudah dihiasi ayat-ayat suci. Bukan hanya 1, 2, atau 10 surat, tapi seluruh 30 juz. Paidi kecil hafal di luar kepala. Orang-orang tak percaya. Bahkan Ustaz Dilanggar pun sempat ragu. Tapi ketika Paidi diminta membaca ayat,
Dari mana saja? Baris keberapa? Surat keberapa? Ia bisa menjawab tanpa pikir panjang. Suaranya merdu, pelafalannya tajam. Dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri, Paidi tak hanya hafal, tapi juga paham maknanya. Suatu hari seorang ustaz bertanya, "Paidi, kenapa kamu suka membaca Al-Quran?" Anak itu menjawab dengan tenang, "Karena saat aku membaca, rasanya seperti pulang, seperti bicara dengan Allah, tanpa perantara." Waktu itu banyak santri dewasa menangis, karena mereka merasa anak 9 tahun ini telah mendahului mereka dalam mencintai kalam Tuhan. Paidi tidak pernah pamer. Ia hanya membaca pelan-pelan, di mushola kecil dekat rumah, atau di bawah pohon mangga yang rindang. Warga desa pun percaya, di dalam dada anak kecil itu tersimpan lautan cahaya, yang kelak akan menerangi banyak jalan gelap. Usianya genap 10 tahun. Tubuhnya masih kecil, tapi semangatnya besar. Saatnya Paidi dititipkan ke sebuah padepokan Islam di kaki gunung. Padepokan itu terkenal. Di sanalah para santri belajar ilmu syariat dan hakikat. Di sanalah ulama-ulama muda dibentuk dengan disiplin dan zikir. Paidi datang dengan pakaian sederhana. Hanya membawa satu kitab kecil dan selembar sajadah. Namun saat ia membaca, guru-guru di sana langsung diam. Karena bacaan Paidi benar, jelas, dan menyentuh hati. Tak butuh waktu lama. Dalam hitungan bulan, Paidi mulai menghafal hadits-hadits Nabi. Bukan sekadar hadits ringan, tapi hadis-hadis syahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang dikenal paling banyak meriwayatkan sabda Rasulullah. Santri-santri yang lebih tua kagum karena Paidi bukan hanya hafal matannya, tapi juga sanatnya. Bahkan bisa menjelaskan konteks di balik hadits itu dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami siapa saja. Suatu malam gurunya bertanya, "Paidi, mengapa kamu senang menghafal hadits?" Paidi menunduk lalu berkata pelan, "Karena setiap hadits seperti surat cinta dari Rasulullah kepada umatnya. Kalau aku membacanya, aku merasa sedang duduk di samping Nabi." Malam itu, seorang guru menangis dalam diam. Dan sejak hari itu, para santri diberi pesan, "Jika kalian lupa adab, lihatlah Paidi. Jika kalian lelah belajar, dengarlah suaranya membaca hadits." Paidi kecil bukan hanya seorang murid, tapi juga pengingat bahwa ilmu bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dibawakan dengan rendah hati. Langit di atas padepokan bersih, bulan menggantung malu di balik awan tipis. Para guru tengah bermusyawarah di serambi, membicarakan kitab, adab, dan rencana pendidikan para santri. Tiba-tiba, seorang guru tua menunjuk ke arah langgar kecil di ujung padepokan. "Muhammad Paidi," bisiknya lirih. Yang lain menoleh, pandangan mereka tertuju pada satu titik. Sebuah cahaya jatuh dari langit, lembut tapi terang, menembus atap langgar, lalu menyinari satu tubuh kecil yang sedang terbaring. Itu Paidi. Sedang tidur pulas, berbalut sarung lusuh dan sajadah sebagai selimut. Para guru mendekat, perlahan tak ada yang berani bersuara. Cahaya itu tidak membakar, tidak menyilaukan, tapi menyentuh hati seolah sedang mengingatkan, "Lihatlah." Salah satu guru berbisik, "Ini bukan cahaya biasa, ini tanda bahwa langit telah menandai dirinya." Tak lama, cahaya itu memudar, perlahan-lahan hilang, seperti kembali ditelan malam. Tapi di hati para guru, keajaiban itu tertinggal. Tapi sejak malam itu, tak satu pun dari mereka meremehkan Paidi. Karena mereka tahu, anak itu sedang dijaga, dan tugas mereka adalah menjaga titipan langit itu sebaik-baiknya. Usianya kini 13 tahun. Tubuhnya mulai memanjang, gerakannya semakin lincah. Matanya tajam, tapi tetap teduh seperti embun pagi. Para guru sepakat, sudah saatnya Paidi belajar ilmu bela diri. Bukan untuk berkelahi, bukan pula untuk gagah-gagahan, tapi untuk menjaga diri dan menjaga amanah yang kelak akan dipikulnya. Di padepokan itu, ilmu bela diri diajarkan bersama adab. Sebelum mengangkat tangan, Paidi harus menghafal doa perlindungan. Sebelum melangkah menyerang, dia harus paham kapan harus menahan. Latihannya tidak mudah. Pagi, siang, malam. Kadang di bawah terik matahari, kadang di tengah hujan yang mengguyur bumi. Tapi Paidi tidak pernah mengeluh. Ia anggap semua itu bagian dari ibadah. Suatu hari guru silatnya berkata, "Paidi, dalam setiap jurus, selipkan zikir. Agar tanganmu tak sekadar kuat, tapi juga membawa cahaya." Dan Paidi melakukannya. Setiap gerakan,
disertai tasbih dalam hati. Setiap pukulan berteman salam dan rasa sayang. Tak butuh waktu lama, tubuh Paidi menjadi lentur dan kuat. Namun yang paling mengagumkan, ia tidak pernah sombong, tak pernah pamer. Bahkan saat diuji melawan santri-santri senior, Paidi selalu menunduk dan menang dengan tenang. Guru-gurunya bangga, karena dalam diri anak itu, ilmu dan iman berjalan berdampingan. Bela diri yang dipelajarinya bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengangkat yang lemah dan melindungi yang tak mampu membela diri. Fajar belum sempurna menyingsing, kabut masih menggantung tipis di atas lembah. Tiba-tiba, suara derap langkah kuda dan hentakan sepatu pasukan menggetarkan tanah di sekitar padepokan. Belanda! Teriak salah satu santri dari menara kecil. Padepokan dikepung, pasukan VOC datang lengkap, senapan meriam kecil, dan pedang berkilau. Mereka mengepung dari 3 arah. Wajah-wajah penjajah itu penuh angkuh, menyeringai, seolah hendak melumat tempat ilmu dan doa ini tanpa ampun. Para guru segera berkumpul. Para santri diminta tenang. Mushaf-mushaf diselamatkan. Kitab-kitab dipeluk erat, seolah mereka tahu hari ini bukan tentang fisik semata, tapi pertarungan antara iman dan keserakahan. Paidi berdiri di halaman utama. Usianya baru 13 tahun, tapi langkahnya mantap. Matanya menatap ke arah barisan senjata tanpa gentar sedikit pun. Paidi, mundur dulu nah. Tapi Paidi justru maju selangkah, biar aku saja yang menyambut mereka. Ia berdiri, kedua tangan di depan dada, membaca ayat perlindungan. Udara tiba-tiba berubah. Langit yang tadinya biru, mendadak redup. Angin berhembus kencang dari arah barat. Ketika pasukan Belanda hendak menyerbu, kuda-kuda mereka meringkik liar. Sebagian terjatuh, sebagian berputar arah tanpa kendali. Prajurit-prajurit panik. Ada yang melihat cahaya menyilaukan turun dari langit. Dia yang mendengar suara tak terlihat, menggema, "Jangan ganggu rumah ilmu ini." Belanda mundur, bukan karena kalah senjata, tapi karena kalah rasa. Padepokan selamat. Tak satu pun bangunan terbakar. Tak satu pun santri terluka. Para guru menangis dalam sujud. Dan malam itu, nama Paidi dipanjatkan dalam doa sebagai penjaga yang telah berdiri tegak, melindungi tempat suci dengan iman dan keberanian. Usianya kini 17 tahun. Tubuhnya sudah tegap, wajahnya matang, tapi matanya tetap lembut seperti masa kecilnya. Paidi tak lagi sekadar santri. Ia ini menjadi harapan, bukan hanya di padepokan, tapi juga di desa-desa yang telah lama dijajah dan disakiti. Suatu malam, para guru memanggilnya. Dengan suara pelan dan hati-hati, "Paidi, waktumu telah tiba. Bangsa ini butuhmu. Bukan hanya untuk mengaji, tapi untuk berdiri." Malam itu Paidi hanya mengangguk. Tak banyak bicara, hanya menatap obor yang menyala. "Jika ini untuk negeri, maka aku bawa ilmu dan zikirku ke medan yang lain." Dan sejak hari itu, Paidi tak hanya menghafal hadits, ia juga mengatur siasat. Ia tak hanya memimpin doa, tapi juga memimpin barisan. Ia bergerak dari desa ke desa, menghidupkan semangat rakyat, menyembuhkan luka, mengangkat semangat yang hampir padam. Dan di medan perlawanan, Paidi dikenal bukan sebagai panglima, tapi sebagai penerang. Dalam satu pertempuran kecil, seorang tentara Belanda pernah berteriak, "Siapa anak muda berjubah itu? Kenapa senapan kami tak mengenai dirinya?" Tak ada yang menjawab. Karena semua tahu, Paidi bukan bertempur sendirian. Ia membawa doa dan restu dari langit. Seorang saksi berkata, ketika peluru datang ke arahnya, angin selalu berbelok. Ketika tombak terayun, bayangannya menghilang. Namun Paidi tidak pernah sombong. Ia tetap tidur di surau, tetap makan seadanya, dan tetap mencuci bajunya sendiri di sungai. Dan di usia 17 itu, Paidi menjadi lambang bahwa seorang santri juga bisa menjadi pelindung negeri. Langit sore itu merah membara, senja seolah menahan napas. Paidi dan pasukannya terjebak di sebuah lembah sempit. Pasukan penjajah mengepung dari segala arah. Jumlah mereka 3 kali lipat lebih banyak. Tak ada jalan keluar, bisik seorang pejuang. Semua arah sudah ditutup. Paidi berdiri di tengah barisan. Peluh menetes, tapi wajahnya tetap tenang. Matanya memandang langit, lalu menunduk pelan. Di tangannya tergenggam segenggam tanah. Ia sujud dan berdoa. Pelan, dalam bahasa yang hanya langit dan bumi yang mengerti. Bibirnya bergetar menyebut asma Tuhan. Tangannya mengepal erat tanah di bawahnya. "Ya Allah,
Jika hari ini engkau takdirkan aku lenyap, maka lenyapkan aku dalam cahayamu. Tapi jika engkau kehendaki aku hidup, maka tutuplah matanya yang ingin mencelakaiku. Angin mendadak berhenti. Sunyi. Lalu, kabut turun dari langit. Pekat! Seolah menyelimuti lembah dan seluruh pasukan. Para prajurit penjajah panik. Mereka tak bisa melihat apapun. Langkah kaki mereka tersesat sendiri. Dan ketika kabut perlahan menghilang, Paidi setelah lenyap, tak ada jejak, tak ada suara. Hanya segumpal tanah yang masih hangat di tempat ia bersujud tadi. Kabar itu menyebar kemana-mana. Tentang pemuda berjubah yang bisa hilang di hadapan musuh. Tentang doa yang membelah langit dan menyelamatkan pasukan. Dan sejak hari itu, musuh tak lagi mengejar dengan senjata. Mereka mulai takut pada seseorang yang hanya bersenjata doa. Pagi itu, langit cerah. Tidak ada suara tembakan. Tidak ada langkah sepatu Lars. Hanya angin yang membawa kabar. Seorang pemuda berlari tergesa-gesa ke surau kecil di tepi hutan. Merdeka! Teriaknya. Nak, kita merdeka! Indonesia telah merdeka. Para pejuang yang sedang duduk terdiam. Satu persatu berdiri. Tak percaya. Ada yang menahan napas. Ada yang memejamkan mata. Seolah ingin memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Wali Paidi yang duduk bersila di sudut ruangan menatap tanah. Lalu menengadah. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tersenyum, tapi bibirnya bergetar. Alhamdulillah. Itu saja yang sanggup ia ucapkan. Suaranya serak, matanya basah. Tangannya meremas kain sarungnya sendiri. Tangis pecah di surau itu. Tangis para lelaki yang selama ini memanggul senjata, berjalan di hutan, berpuasa di medan perang, berdoa di balik suara dentuman. Mereka menangis, bukan karena lemah, tapi karena perjuangan itu akhirnya berbuah. Tanah air yang dulu hanya bisa mereka doakan, kini berdiri sebagai bangsa. Ada yang memeluk satu sama lain. Ada yang sujud di tanah. Ada pula yang tak sanggup berkata-kata, karena dada terlalu penuh oleh rasa haru. Dan di tengah semuanya, Paidi berdiri dengan mata masih berkaca-kaca. Ia berkata pelan, hari ini kita bukan hanya merdeka dari penjajah, tapi juga dari rasa takut, rasa gelap, dan rasa ditinggalkan. Merdeka, satu kata yang telah mereka perjuangkan dengan darah, air mata, dan doa panjang di setiap malam. Demikian kisah kita kali ini, tentang seorang anak kampung yang tumbuh menjadi cahaya bagi banyak orang. Semoga kisah ini menghibur kalian semua, menghangatkan hati, dan memberi pelajaran tentang iman, keberanian, dan cinta tanah air. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.